Shalom yang kekasih saudara-saudari, jemaat yang dikasihin Tuhan dimanapun kau berada, berkat perlindungan kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai kita semua. Saat ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah perjamuan kudus Gereja Pusat Pantai Kosta Indonesia, Bandung. Perjamuan kudus mengenang kita kepada kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia mengorbankan dirinya untuk disalib menebus dosa kita, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Daniel Ajis, marilah kita berdoa. Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami selalu bersyukur karena kami mengasihi Engkau. Kasih-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya, dan tidak pernah mengenal tempat, waktu, dan situasi apapun. Biarlah kami tetap selalu percaya, setia, dan taat melakukan firman-Mu, agar kami boleh melihat bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberi kami pengharapan pada hari depan kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu haus akan firman-Mu, karena firman-Mu sajalah yang dapat memuaskan hati kami. Dan jadikan pula kami anak-anak yang sungguh mengasihi Engkau, sehingga kami boleh menyerahkan hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami hanya kepadamu sebagai persembahan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami selalu rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Selamat pagi Bapak, saudara-saudari yang berbahagia pagi hari ini. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini banyak orang yang tawar hati. Baik tawar hati terhadap keluarga, tawar hati di dalam pekerjaan, tawar hati dalam ekonomi bagi pengusaha, tawar hati akan COVID-19. Tetapi saudara-saudara yang berbahagia, kita akan belajar firman Allah di pagi hari ini yang kita ambil di dalam Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan 9. Inilah firman Tuhan. Saudara,
di dalam Tuhan, ketika Yosua dipimpin oleh Allah, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ketika Allah menyertai Musa, Tuhan luar biasa berjanji bahwa Tuhan menyertai Musa dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian juga buat hambanya Yosua. Yosua adalah, saudara, artinya Tuhan penyelamat. Di dalam ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara-saudara, hanya satu kekuatan. Sebagai pejuang, sebagai pemimpin, kita harus kuat. Kuat menghadapi tantangan hidup ini. Seperti apa yang difirmankan Tuhan buat hambanya Yosua. Kuatkan. Bagaimana orang itu kuat, saudara, bisa memimpin, bisa membawa laskar-laskarnya, yaitu harus takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam segala gerak lakunya. Sebab yang memimpin bangsa ini, Tuhan janji memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang kedua, di samping kuat, kita harus teguh iman kita terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus teguh supaya kita berani menghadapi tantangan di dalam kehidupan, dalam masalah. Saudara yang berbahagia, beberapa kali Allah berfirman, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam ayat 7, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Kita hanya kuat dan teguhkan hati kita mengikut Kristus, mengikut Allah yang hidup. Karena di dalam Tuhan, saudara, ada kekuatan dan ada penghiburan. Di dalam Tuhan ada janji yang luar biasa yang akan memberi kemenangan bagi kita. Untuk itu mari teguhkanlah hati saudara-saudara. Di dalam ayat 8, saudara, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudara, sebagai orang yang beriman, yang berserah kepada Tuhan, kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kita harus bertindak hati-hati dan selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemana saudara pergi, ingat firman Tuhan, sebab firman inilah yang bisa mengajar, mendidik kita di dalam kebenaran. Sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, kita harus bertindak hati-hati. Banyak pengusaha jatuh, tetapi itu bukan karena Tuhan. Karena mereka ingin semakin besar, semakin besar. Maka firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas 12 ayat 15. Ketika Tuhan Yesus bersama orang-orang kaya dan para muridnya berkata, waspadalah akan ketamakan seseorang karena hartanya. Hidupnya bukan karena hartanya, tetapi oleh karena kasih karunia. Kalau kita hari ini bisa hidup, itu bukan karena harta kita banyak, tetapi oleh karena kasih karunia yang memimpin kita di dalam kebenaran, sehingga kita tetap bertahan saat-saat ini. Sekalipun banyak tantangan, masalah, dan segala-segalanya Tuhan. Tuhan izinkan supaya kita sadar, kita tidak boleh mengandalkan dunia. Ketika Petrus berkata, emas dan perak aku tak punya, tetapi dia bangga, aku hanya punya nama Yesus. Bangkitlah bagi orang lumpuh itu. Maka dia berjalan. Demikian juga kita, kalau saat ini ekonomi kita sedang drop, sedang turun, saudara, jangan kita menjadi tawar hati. Tapi kita bangkit, kita semangat.
Kita kembali belajar supaya Tuhan menuntun kita. Dan Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan orang-orang percaya dalam lembah kekelaman, dalam segala sesuatu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara yang berbahagia, di dalam Yosua pasal 10 ayat 25 demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Tuhan akan serta menyertai apapun musuh kita. Musuh kita bukan manusia saja. Yang saat ini musuh kita lagi tren adalah COVID-19. Tetapi kita, musuh kita adalah penderitaan, kesulitan. Tetapi Tuhan janji, aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Untuk itu saudara tidak usah takut, kuatkan, teguhkanlah iman saudara, hati saudara untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang berbahagia, banyak saat ini orang yang tawar hati, termasuk keluarga-keluarga tawar hati karena kesulitan, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, kesulitan dalam segala hal. Tetapi kita mari jangan tawar hati. Tuhan selalu mengingatkan kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Ingat, jangan tawar hati. Di dalam ayat 9, Yosua pasal 1 ayat 9, dikatakan demikian, saudara. Ya. Ayat 9, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut atau khawatir, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan kecut dan tawar hati. Kecut artinya khawatir. Banyak orang khawatir, apa masa depan saya masih bisa berjalan dengan baik, masa hidup saya masih bisa baik, apakah usaha saya bisa kembali dengan baik, apa pekerjaan saya kembali, saya diterima di perusahaan yang lambat. Kembali, serahkan hidupmu, serahkan segala sesuatu di dalam Tuhan. Tuhan berjanji, asal tidak bimbang hatinya, percaya dan tidak ragu, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Haleluya, saudaraku yang berbahagia. Demikian contoh yang luar biasa Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Apakah tidak pernah tawar hati? Pernah, saudara. Rasul pernah tawar hati. Apa yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, secara manusia jasmani Paulus merasa tawar hati, tetapi manusia rohani dia makin dibaharui oleh firman Tuhan, sehingga tetap Paulus berjalan dalam pelayanan, sekalipun didera, sekalipun mengalami siksaan, ejekan, tetap Paulus maju. Sekalipun terjepit, dia tetap melejit karena mengandalkan Tuhan. Paulus adalah rasul yang luar biasa dipakai Tuhan, saudara. Yang bernama dahulu Saulus, tetapi ketika dia percaya sepenuhnya dengan Tuhan, dijamah untuk melayani Tuhan, dia menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kepada jemaat di Korintus, bahwa pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Ketika engkau dicobai, Tuhan buka jalan sehingga kita boleh terlepas dari pencobaan itu. Percayakah saudara, sampai saat ini segala perkara, segala masalah, Tuhan bisa melepaskannya? Terserah saudara. Saya ingatkan beberapa janji Tuhan. Kita sebagai orang percaya, ingat jangan tawar hati. Saudaraku yang berbahagia, ketawaran hati melemahkan kita dalam kekuatan. Ketawaran hati mengurangi kita dalam semangat hidup. Ketawaran hati membuat goncang ketabahan kita. Tetapi marilah hari ini Tuhan, harinya Tuhan. Allah berfirman juga kepada Nabi Yesaya. Apa saudara? Ketika Yesaya seorang yang najis bibir, seorang yang tidak berkata-kata, tetapi setelah dijamah oleh serafim, Yesaya menjadi pelayan Tuhan, nabi Tuhan yang cukup besar. Dan dia berfirman kepada bangsa Israel dalam Yesaya 35 ayat 4.
Allah berfirman, ketahuilah, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, Tuhan akan menolong dan menyelamatkanmu. Saudara-saudara, Allah berfirman kepada Yesaya, kepada saudara-saudara, bukan saja bangsa Israel yang tawar hati. Mungkin saudara yang saat ini merasakan ketawaran hati. Apa arti hidup ini? Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan, dalam Yesaya 35 ayat 4, Tuhan akan menolong dan menyelamatkanmu. Apapun perkara-perkara yang saudara alami, jangan takut. Saudara yang berbahagia, yang beriman kepada Tuhan. Demikian juga saudara ketika Paulus melayani jemaat di Efesus. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, jangan melihat aku Paulus yang dalam kesesakan, yang dalam penjara. Jemaat di Efesus, jangan tawar hati. Sebab penderitaan yang aku alami, kata Paulus, itulah adalah kemuliaan bagi Paulus. Demikian juga bagi kita, saudara. Kalau saudara-saudara yang hari ini mengalami tawar hati, tidak usah menjadi ragu percaya kepada Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir bahwa orang yang melakukan, bahkan orang yang setia sampai mati seperti Yosua, dia adalah hamba yang taat, yang setia mengiringi Musa 40 tahun dalam pengembaraan. Tapi justru Yosua diangkat menjadi seorang pemimpin, dan dialah yang terpilih untuk masuk di dalam Kanaan. Kanaan adalah daerah yang subur, yang luar biasa, yang dulu dimiliki orang-orang setengah raksasa. Tetapi Yosua menang atas peperangan orang-orang Kanaan, sehingga Yosua dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin yang besar. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun saudara berada, mari saudara, bahwa kalau kita melayani, perbuatlah segala sesuatu melayani seperti kepada Tuhan, mengasihi kepada manusia seperti kepada Tuhan. Ini memang susah, tetapi kita pelajari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari saudara, ini hal yang perlu kita pelajari di dalam hidup ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang hari ini sekalipun ada masalah, tetap jangan tawar hati. Belajar kesabaran, belajar ketabahan, supaya saudara dan saya masuk di dalam cita-cita kita sampai akhir zaman. Marilah kita, saudara, di dalam hidup ini pergunakanlah waktu untuk terus berkomunitas, bertolong-tolongan dengan saudara-saudara kita yang lain, agar kita hidup ini tidak menjadi hampa, tidak menjadi tawar. Bersukacita senantiasa, kata Paulus, dalam penderitaan, dalam bersukacitalah. Kenapa saudara? Karena Paulus mengalami, ya, dia mengalami dalam pelayanannya, ketika dia dalam pelayanan di detik-detik akhir kehidupannya, dia berkata, aku telah melakukan pertandingan dan aku percaya aku diberikan mahkota kebenaran. Bukan saja kepadaku, tetapi kepada semua orang yang percaya, yang sungguh mau melayani. Tahan di dalam penderitaan, tahan di dalam kesengsaraan, tahan di dalam kesusahan. Saudara dan saya akan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan berikan kepada Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dan 8. Mari saudara, demikian saudaraku, apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Tesalonika, bahwa perlindungan dan kekuatan, terutama mereka yang tawar hati, akan mereka bangkit, memberi semangat kepada mereka. Hiburkanlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah mereka. Apa yang tertuang
di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kepada saudara-saudara yang tawar hati, saudara yang beriman, saudara yang lebih dewasa rohaninya, hiburkanlah mereka. Sebab hati yang gembira adalah obat. Inilah saudara, tugas kita. Tugas kita adalah tugas yang luar biasa, saudara. Mari kita bersama-sama dalam hidup ini. Kita bertolong-tolongan. Dan kita juga berdoa buat mereka yang ada di gugus depan. Melayani di rumah sakit. Yaitu para dokter dan para medis. Doakan mereka dilindungi. Doakan agar mereka tidak tawar hati. Tetap semangat karena mereka menolong sesama manusia. Saudara yang berbahagia, mari kita ingatlah apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Sampai masa tua pun Tuhan akan menggendong kita. Sampai putih rambutmu, akulah dia yang memberikan kekuatan bagi kamu. Yang terdapat dalam Yesaya 46 ayat 4. Tuhan selalu melindungi kita sampai masa tua, bahkan sampai putih rambut, sampai tutup mata. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi. Jangan tawar hati. Mungkin saat ini saudara, ibu-ibu punya suami yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang saat ini mungkin mereka dirumahkan, mereka tidak ada pekerjaan. Ibu-ibu marilah, tugas ibu-ibu saat ini membantu kehidupan rumah tangga. Bukan mengandalkan saja laki-laki, tapi mari bangun rumah tangga ini dengan kerjasama yang baik. Ketika saudara pedagang, ekonomi sedang runtuh, saudara jangan tawar hati. Mari bangkit. Apa yang salah, apa yang kurang di dalam bisnis ini, kita perbaiki semua. Masih ada kesempatan selama kita masih hidup. Mari saudaraku, bagi saudara yang melayani Tuhan, jangan tawar hati. Upahnya besar di surga. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini pakai untuk melayani Tuhan. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan pasti satu saat saudara merasakan kecerahan yang luar biasa. Saya sudah melayani 37 tahun. Memang pertama-tama begitu perih, menderita, kesesakan, dan lain. Tuhan uji. Tuhan uji. Pada saat-saat hari-hari terakhir, barang siapa setia, taat kepada Tuhan, mereka akan menerima satu mahkota kehidupan yang layak, yang kita bisa nikmati selama kita hidup di dunia ini. Cerahnya hari ini, kalau saudara percaya, hidup ini ada secerah yang luar biasa. Cerahnya hari ini, di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah detak-detak waktu. Cerahnya hari ini, di saat Engkau hadir, Yesus, menatap langkah hidup kita tanpa ada segaris ragu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambutnya hangat mentari esok. Kami bersyukur padamu, Yesus. Oh, kami bersyukur
kami bersyukur padamu, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu, Yesus. Kenapa kita harus bersyukur, saudaraku? Dia yang tidak menyayangkan nyawanya. Dia rela mati untuk kita, supaya dosa kita diampuni. Saudara, ketika Yesus mengalami penyaliban, bukan karena dia berdosa, tetapi Yesus dengan tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tercurah, supaya saudara yang percaya, dan dosanya diampuni. Yang terdapat dalam Injil Matius pasal 26, Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya. Ini adalah roti. Lalu Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Setelah itu, Yesus mengambil cawan. Dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya. Marilah kita yang percaya. Saudara percaya bahwa roti adalah tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Setelah itu Yesus mengambil cawan. Bagi saudara dimanapun berada, apapun, kita ambil cawan ini. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya anggur ini ada darah Kristus yang mengampuni dosa kita? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Berbahagialah saudara dan saya yang beriman, karena kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru oleh tubuh dan darah Kristus, saudara. Untuk itu marilah, jangan tawar hati lagi. Penuh percaya, teguh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit untuk kita. Ketika kelak kita pulang, kita disambut di awan-awan yang abadi, bahkan kita masuk di dalam kerajaan surga. Mari saudara, angkat tangan saudara di mana-mana pun. Saudara percaya. Mari, saya berdoa buat saudara. Mari saudara. Kini saatnya saudara-saudara. Terimalah berkat kasih Allah Bapa di surga. Anugerah Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Beserta persoalan Roh Kudus yang menolong memelihara kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati. Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Amin.